Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Bilang Kau memenuhi hati kami Tuhan. Dengan hadir-Mu, dengan hadirat-Mu Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat
ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesempatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Puji Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami awal pertengahan ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, hari ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan, ada sukacita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya Yesus tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah, amin, ku ragu, karena Dia bersamaku,
setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau katakan dengan iman, dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Sebab dalam namanya ada pengharapan. Sebab hanya di dalam namanya kita mendapatkan kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Sebab dia disalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Sungguh dia setia kepada kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hatiku. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan.
Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hati. Ku ingin setia melayani-Mu, Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu, Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Berbicaralah pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami ingin diberkati melalui firman Tuhan, khususnya memasuki bulan September. Kami percaya Tuhan mempunyai pesan yang indah bagi kami semua. Karena itu berkati kami, ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami. Dan kami mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus, membuka mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, membuka hati kami, sehingga setiap kata firman Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah tetapkan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita memasuki tema yang sungguh amat penting. Judulnya Allah menamatkan rencananya. Kenapa penting? Nah, khotbah ini saya sudah buat serial. Ini adalah seri yang ketiga. Dimulai hari Kamis kemarin, dilanjutkan dengan Sabtu, dan kali ini adalah finishing, selesai. Sesi yang ketiga. Karena itu catatan, saya tidak mengulangi apa yang saya sampaikan dalam sesi pertama dan sesi kedua, sebab saya sudah wajibkan 50 pelayan Tuhan untuk ikut dengar pada hari Kamis yang lalu dan Sabtu yang lalu, tanggal 2 dan tanggal 4 September. Dan hari ini adalah sesi yang ketiga, akhir daripada penyampaian firman Allah menamatkan rencananya. Nah, saya ingin sekedar sedikit saja mengulangi yang penting saja. Tema yang sangat penting, kenapa? Karena meskipun kita tidak tahu tanggal kedatangan Kristus kali kedua, KKK, tetapi setiap hari adalah semakin dekat. Hari-hari yang paling penting dalam kehidupan gerejanya. Orang yang tidak tahu rahasia akhir zaman pasti mensia-siakan kesempatan indah yang sudah disediakan Tuhan dan mudah tersesat oleh segala tipu daya setan dan dunia. Meskipun belum semua rahasia disingkapkan, tapi apa yang sudah mulai disingkapkan, kita pegang, kita doakan, kita imani, sebab semua yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Tidak akan pernah meleset. Ya, kalau kita setengah-setengah mengetahui rahasia ini sangat sayang.
Nah, rancangan Allah. Penamatan adalah rancangan Allah terakhir atas manusia. Kita tahu ya, Kejadian, Tuhan mulai menciptakan dunia. Alam semesta ini dari nol. Dari nol. Tuhan menciptakan dari nol. Dan pada saat terakhir Tuhan menciptakan manusia. Saya ingin sampaikan tujuan utama Tuhan adalah manusia. Semuanya itu matahari, bulan, tanaman, ikan, pulau, laut, daratan, samudra. Semuanya itu cuma fasilitas. Tuhan sediakan untuk kekasihnya, kekasih-kekasihnya. Manusia diciptakan Tuhan. Setelah semuanya jadi, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan taruh di taman yang indah. Dan ini sekarang kita bicara akhir daripada rancangan Allah itu. Untuk siapa? Untuk manusia pasti. Untuk manusia. Ya, untuk manusia. Karena fokus Allah menciptakan itu untuk manusia. Dan Allah menjadikan manusia menjadi serupa dengan dirinya. Dengan putranya. Penamatan adalah rancangan Allah terakhir atas manusia. Allah Bapa sendiri yang akan menetapkan. Dia menetapkan. Selesai. Finish sudah. Kapan itu? Firman Tuhan mengatakan 7 tahun sebelum kiamat. Jadi saya ulangi, penamatan Allah itu bukan kiamat, bukan. Kita masih hidup di dunia, ya. Di bumi, bukan cerita di sorga, bukan cerita di alam bersah, bukan, di bumi. Manusia masih hidup, sebagian manusia, bahkan masih banyak manusia yang masih hidup. Tapi Tuhan sudah menamatkan. Saya ambil kiasan seperti ini. Penamatan itu seperti saat. Penamatan itu saat, tanggal. Tanggal Tuhan tetapkan. Selesai, sudah. Tapi kehidupan terus berlanjut. Ya, berlanjut. Sampai kepada pengangkatan gereja. Setelah tanggal penamatan, ada 3,5 tahun. Nanti kita akan lihat. Kemarin saya sudah sampaikan skema-skema zaman, ya, lengkap. 3,5 tahun itu gerejanya diangkat sempurna. Kemudian ada gereja yang ditinggalkan, yaitu 5 gadis bodoh. Yang diangkat itu 5 gadis bijak. Minyaknya masih utuh. 5 gadis bodoh, minyaknya sudah kehabisan. Dan dia ketinggalan. Dia tidak diangkat, dia ditinggalkan. Dalam 3,5 tahun kedua. Sebetulnya rancangan Allah dalam 3,5 tahun kedua itu dia memberikan kesempatan kepada Israel pilihan jasmaninya menerima dia. Kalau kita kembali ke semula, maka gereja ini ada karena Israel menolak. Dalam gambaran skema zaman, skema Daniel minggu ke-70 kita akan melihat. Kita akan melihat kemarin ya, sesi yang pertama. Ada 62 minggu. Dan setelah itu waktunya untuk gereja bertumbuh. Baru datang tanggal penamatan. Tuhan bilang sudah selesai. Kita tidak tahu tanggal berapa. Kita cuma bisa ancer-ancer. Ya. Saya setuju ada seseorang hamba Tuhan mengatakan, tidak mungkin setahun 2 tahun lagi, enggak mungkin. Tapi kalau 10 tahun bisa jadi. 10 tahun lagi. Karena itu kita mesti berjaga-jaga dan siap sedia. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Saya ingin sampaikan. 5 gadis bodoh itu penuh roh, saudara. Tapi hidupnya naik turun. Kalau saya ambil contoh seperti Simpson. Dia penuh roh, ya. Tapi hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Simpson jatuh bangun dalam perzinahan, ya. Sampai akhirnya habis dah, akhirnya matanya dicukil. Dia mati. Tapi Tuhan yang mengasihi itu tetap menjadikan Simpson itu alat di tangannya. Firman Tuhan mengatakan manusia yang mati, musuhnya Filistin yang mati pada waktu Simpson mati lebih banyak daripada waktu Simpson hidup. Jadi pada waktu kematian itu
musuhnya lebih banyak mati daripada pada waktu Samson masih hidup. Bukankah itu luar biasa? Itulah janji Tuhan. Nah, yang penting lagi dalam rancangan Allah, saya mengatakan nanti akan ada dua golongan ekstrim. Ya. Yang satu bertambah kudus, yang kudus tambah kudus, yang jahat ditambah jahat. Ya. Jadi akhirnya cuma ada dua kutub, kudus atau jahat. Saudara bertanya, yang di tengah gimana Pak? Saya anjurkan jangan di tengah. Sebab saudara akan terhisap menjadi jahat. Saudara bilang, enggak apa-apa, bisa saya nanti suatu saat. Ya, tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Pernah dengar ceritanya tsunami? Itu tsunami. Itu peleknya sepeda bisa jadi letter 8, saudara. Bayangkan, peleknya sepeda bisa jadi letter 8. Terlalu keras itu. Tekanannya, gayanya, ya seperti itu, tsunami. Ya, saudara yang tengah-tengah tidak tahan, tersedot nanti, tertarik dan menjadi dosa. Dan terus, sehingga pada akhirnya bagi Tuhan gampang, cuma ada dua kutub, kudus atau jahat. Udah. Yang kudus itu 5 gadis bijak diangkat, yang sisanya 5 gadis bodoh ditinggal. Firman Tuhan mengatakan diinjak-injak oleh musuhnya. Antikris diinjak-injak oleh antikris. Ayatnya saya ingin bacakan Roma 9 ayat 28. Saya kutip dari King James Indonesia. Sebab ia akan menggenapkan firman itu dan akan mempercepat di dalamnya kebenaran. Sebab Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan segera di atas bumi. Saya menggarisbawahi ya, mempercepat di dalam kebenaran. 1. Dan dengan segera menyelesaikan pekerjaan itu dengan segera, tidak berlambat-lambatan, dengan segera. Warning. Petrus 1 Petrus 4 ayat 18, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Coba dengarkan, perhatikan. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu betapa mengerikan. Saya tidak mengatakan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi jalan keluarnya cuma berjaga-jaga. Jangan takut, sebab 5 gadis bijak pasti survive. Kalau saudara ngikuti teladan 5 gadis bijak, pasti survive. Pernahkah saudara membayangkan, apakah dunia kita ini akan terus berputar seperti ini, terus menerus? Sudah berapa abad dunia kita ini? Berabad-abad selamanya? Sebab firman-Nya mengatakan, akan ada saatnya semua akan berhenti. Tidak yang seperti saudara alami otomatis saben pagi matahari terbit pelan-pelan, malam dia terbenam, ganti bulan yang terbit. Seperti itukah terus? Sampai kapan? Firman Tuhan mengatakan ada saatnya semuanya akan berhenti. Akan selesai, akan berakhir, akan habis, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan hilang semua, nggak ada bekasnya. Yang semula kejadian Tuhan ciptakan benua, Tuhan ciptakan samudra, Tuhan ciptakan hutan dan sebagainya, hilang semuanya, habis. Saudara bisa bayangkan gimana itu? Kalau dunia akan berakhir, bagaimana dengan hidup kita? Anakku, istriku, suamiku, gereja Tuhan, gimana? Nah, seperti kemarin saya membagi 3 tema, ya. Karena itu menjadi 3 sesi. Yang pertama, Allah menetapkan waktunya. Sudah lewat itu hari Kamis. Allah menetapkan waktunya. Kedua, gerejanya disempurnakan dalam 3,5 tahun yang pertama. Jemaat Pluit sudah pernah dengar saya khotbah juga minggu 70 Daniel. Minggu ke-70 Daniel. Itu dari
kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Jadi skema zaman itu terdiri dari 70 minggu Daniel. Nah sekarang, kemarin saya sudah kasih skemanya. Kita sekarang ada di mana? 70 minggu Daniel. Kita sudah sebentar lagi memasuki minggu ke-70 Daniel. Itu artinya apa? Minggu ke-70. Satu minggu itu 7 tahun. Minggu ke-70 itu minggu terakhir sebelum kiamat. Tuhan menetapkan penamatan, kemudian 3,5 tahun itu rapture, diangkat, kemudian 3,5 tahun itu kiamat. Jadi 7 tahun. Itu minggu ke-70. 7 tahun sebelum kiamat. 7 tahun terakhir sebelum kiamat. Sekarang berapa tahun sebelum kiamat? Enggak tahu saya. Saya juga enggak tahu. Tapi saya setuju ya. Kiamat atau rapture itu kira-kira 10 tahun lagi. Saya kira-kira setuju itu. Dan saya setuju. Saya masih umur berapa? Masih bisa mengharapkan. Sebab nanti akan ada 2 golongan, saudara. Saya ingin menyatakan golongan pertama disebut nanti golongan 1551. Itu golongan 1 Korintus 15 ayat 51. Bunyinya seperti ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Saudara tahu maksudnya? Ini orang yang nututi rapture, saat rapture. Dia belum mati. Ya. Tapi mereka akan diubah dalam waktu singkat. Mereka diubah. Tetapi kita semuanya akan diubah dan dikasih tubuh kemuliaan. Saya berdoa, saya pengen saudara. Melihat kedatangan Tuhan Yesus. Paulus pengen, tapi Paulus gak sempat, dia sudah mati. Tapi kita yang berada di ujung akhir zaman, berdoa, minta sama Tuhan. Saya pengen Tuhan, saya bersedia menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan. Golongan kedua, 5 gadis bodoh. Ada di dalam Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan berapa? 3,5 tahun, saudara. Persis bukan? 3,5 tahun pertama diinjak-injak oleh antikris. Jadi kembali saya ingin sampaikan, ada 3,5 tahun pertama setelah tanggal penamatan, sebelum pengangkatan itu ada 3,5 tahun pertama. Setelah pengangkatan, gereja sudah enggak ada, Allahnya sudah enggak di bumi, Tuhan Yesus sudah enggak di bumi, Roh Kudus sudah enggak ada, yang ada cuma antikris. Wah, dia mencak-mencak, saudara. Dia berkuasa penuh dalam 3,5 tahun kedua. Dia habisin itu, diinjak-injak. Dengan kata-kata Alkitab, diinjak-injak. Kota suci 42 bulan lamanya. Nah, karena itu, kembali lagi, mari kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah menetapkan waktunya. Ya, saya tidak mengulangi lagi. Tapi saya coba kalau sempat memberikan skema atau gambar-gambar kapan dan di mana kita sekarang berada. Kita berada di penghujung akhir zaman, dekat dengan tanggal penamatan. Kemudian masuk minggu ke-70, itu 1 minggu, itu 7 tahun. Dibagi 2, 3,5 tahun. Itu untuk mempersiapkan gereja Tuhan menjadi sempurna sebelum diangkat. Kemudian setelah gereja diangkat, 3,5 tahun kedua, apa itu? Itu gereja Tuhan yang di halaman diinjak-injak oleh antikris. 3,5 tahun kedua.
Baru nanti akhir kiamat selesai dan memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Tapi saya ingin mengakhiri sesi yang pertama, ulangan saya sesi pertama. Saudara lihat slide ini. Saya kasih judul, penamatan itu sama dengan pemisahan. Yang bersedia masuk di dalam bahtera Nuh. Saudara lihat, ini adalah gambar bahtera Nuh. Ini adalah pintu entrance-nya utama, pintu masuk bahtera. Ya, ada siapa? Ada orang gedor-gedor. Pintunya, tolong dibuka, Nuh, tolong dibuka. Sebagian sudah jongkok, sudah putus asa karena pintunya sudah ditutup. Ada pemisahan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Penamatan. Penamatan itu sudah finish. Tuhan bilang selesai sudah. Tapi masih hidup orang. Tapi Tuhan bilang sudah selesai. Ada pemisahan. Tuhan sudah gariskan. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di luar nanti diserahkan antikris. Yang di dalam nanti diangkat sama Tuhan. Karena itu saya katakan jadilah 5 gadis bijak. Yang ada di dalam bahtera. Yang ada di luar nanti diserahkan antikris. Karena itu saya ingin sampaikan terjadi pemisahan. Masih belum penghukuman belum. Jadi saya bisa ambil gambaran pada saat tanggal penamatan itu seolah-olah Tuhan berkata dengan sederhana. Siapa mau ikut rapture? Gitu, saudara angkat tangan. Dicatat sama Tuhan. Terus dites dalam 3,5 tahun itu. Saudara dihadapkan kepada ujian. Kalau saudara lulus, pada saat rapture itu wisuda. Saudara diwisuda. Dirayakan naik ke atas. Tapi yang nggak bersedia ikut, ya sudah ditinggal. Nah, karena itu saya ingin katakan, seperti gambar ini menarik. Ya, ada yang di dalam, ada yang di luar. Pintunya sudah nggak bisa dibuka. Yang nutup bukan Nuh, bukan Tuhan. Tutup, finish, sudah selesai. Nah, satu lagi masih ingat. Ini kejadian di awal, ya, penamatan Nuh pada waktu disuruh buat bahtera yang besar. Itu kejadian bumi dihabiskan sama Tuhan. Karena Tuhan melihat manusia berdosa sampai pada puncaknya. Tapi kemudian terjadi lagi. Masih ingat Sodom dan Gomora. Ya? Kalau Nuh itu kejadian pasal 6. Kalau Sodom dan Gomora itu selanjutnya kejadian pasal 13 atau 19. Sodom dan Gomora dihabiskan juga oleh Tuhan. Oleh Allah dengan api daripada belerang. Tapi jadwalnya hampir sama. Ya. Tuhan apa? Tuhan tidak pernah menjatuhkan hukuman sebelum orang yang dipilih itu diamankan dulu. Ya, saya ulangi. Diamankan dulu, dipisah dulu. Nuh dipisahkan dulu. Dimasukkan di bahtera. Ada yang di dalam bahtera, ada yang di luar. Demikian juga Sodom dan Gomora. Tuhan bawa Lot dan keluarganya keluar dulu. Ada ayat ya di dalamnya. Cepatlah, larilah. Kejadian 19 ayat 22. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Kedua kota itu dihancurkan, juga seluruh lembah dan semua tumbuh-tumbuhan serta semua penduduk di situ musnah. Betul ya? Tuhan memisahkan dulu umatnya. Baru penghukumannya dijatuhkan. Sama, nanti pada waktu pengangkatan juga. Ini penamatan. 3,5 tahun lagi ada orang berkata, kita nggak mau masuk dalam penderitaan. Karena itu disebut pradestinasi. Sebelum penghukuman. Ya. Tapi ada orang yang bilang di tengah-tengah penghukuman. Saya nggak memperbincangkan masalah itu. Tapi saya ingin mengatakan ada 3,5 tahun pertama, ada 3,5 tahun kedua. Kalau saudara teliti di kitab Daniel, maka saudara akan melihat 3,5 tahun yang pertama ini binatangnya ada singa, beruang, macan tutul. Disebut binatangnya.
Tapi 3,5 tahun kedua, itu binatangnya nggak disebut itu. Yang disebut mendasyatkan dan menakutkan itu. Siapa? Nggak tahu. Tapi cuma disebut mendasyatkan dan menakutkan. Saya ingin katakan 3,5 tahun pertama itu bukan penderitaan. Itu ujian gereja. Gereja tidak akan bertumbuh kudus sebelum ada tantangan. Gereja tidak akan menjadi sempurna sebelum diuji. Karena itu kuat dan teguhlah hatimu. Ya, kita baru cerita sebulan merdeka. Kita siap menghadapi akhir zaman, ujung akhir zaman dengan sukacita dan bersorak-sorai kemenangan di dalam Tuhan. Nah, bagian kedua, sesi kedua, kalau bagian pertama disebut Allah menentukan waktunya, bagian kedua gerejanya disempurnakan. Gimana gerejanya disempurnakan? Tadi saya sudah singgung, gereja menjadi sempurna ketika dihadapkan kepada tantangan dan ujian. Karena itu pada masa 3,5 tahun itu sebelum rapture, gerejanya akan disediakan Tuhan. Ya. Bukan dihukum, bukan. Tuhan turut bekerja. Tempo hari semua yang saya khotbahkan sekarang ini sebetulnya sudah pernah saya khotbahkan sebagian-sebagian dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Karena itu pada saat ini dikumpulkan, disimpulkan. Ya. Masih ingat Wahyu 12 ayat 1? Gereja menjadi sempurna. Wahyu 12 ayat 1 apa bicaranya? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara perhatikan, ada bintang, ada matahari, ada bulan. Itu masing-masing menggambarkan Allah Tritunggal. Ya. Bintang itu menggambarkan Roh Kudus. Ya. 12 bintang di kepalanya. Matahari menggambarkan Allah Bapa, penuh kemuliaan, penuh kebenaran. Bulan menggambarkan Kristus. Bulan menggambarkan darah. Ya, pengorbanan Kristus di kakinya. Nah itu saya nggak cerita banyak, tapi itulah berselubung matahari, bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang. Sempurna dalam kebenaran, berani karena kebenaran, penuh Roh Kudus. Ya, itu matahari, bulan, dan bintang. Gereja disempurnakan seperti itu. Fasilitas dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus semuanya menunjang untuk gereja menjadi sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada hujan akhir. Masih ingat hujan awal di mana? Pencurahan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus dicurahkan pertama kali di loteng Yerusalem. Ya, murid-murid semua penuh dengan Roh Kudus. Bahasa-bahasa roh dan semuanya. Itu hujan awal. Itu lahirnya gereja. Tapi ada hujan akhir. Apa hujan akhir? Itu panen. Setelah gereja tumbuh, sekarang panen. Panen apa? Gereja mau diangkat. Menghasilkan panen. Pekerjaan Roh Kudus menjadi luar biasa, sempurna. Menjelang datangnya hujan akhir. Zakaria 10 ayat 1. Hujan akhir membuat gereja tumbuh luar biasa. Orang-orang akan cepat dewasa menjadi sempurna. Totalnya Alkitab mengatakan 144.000 orang sempurna. Luar biasa itu. Zaman perjanjian baru cuma ada satu orang sempurna. Siapa? Yesus Kristus. Nanti pada akhir zaman akan ada Wahyu 14 ayat 1. 144.000 orang sempurna. Bisa bayangkan itu. Betapa hebatnya nanti. Ya. Sebaliknya, kejahatan juga cepat meningkat menjadi sempurna. Kejahatan menjadi sempurna. Wahyu 22 ayat 11. Yang jahat biarlah terus berbuat jahat. Yang najis biarlah menajiskan dirinya. Orang yang menuruti kemauan Allah biarlah terus menuruti kemauan Allah. Dan orang yang hidup khusus untuk Allah biarlah terus hidup khusus untuk Allah. Karena itu saya katakan cuma ada dua kutub. Kudus dan jahat. Bedanya sudah banyak ya. Kalau bedanya sedikit sulit nanti memisah-misahkan. Ini bedanya banyak.
Yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat. Nah, puncak kemuliaan gereja di bumi, tadi 1 Korintus 15 ayat 51, saya sudah baca. Buat saudara-saudara, kita semua tidak akan mati. Tapi kita semua dirubah dalam sekejap. Pada saat yang sama, saya setuju. Seseorang mengatakan pada saat yang sama, diperkirakan 1 miliar penduduk dunia, rapture, ikut terangkat ke surga. 1 miliar, saudara. Bisa bayangkan. Saya percaya, saudara. Karena pada saat itu ya, saya membayangkan ketika manusia dihadapkan kepada kesulitan, kepada masalah ya, jangan jauh-jauh pandemi ini aja ya. Ada banyak orang cari Yesus. Apalagi kalau kesusahan malapetakannya lebih mendahsyatkan. Tadinya nggak kenal Yesus, pokoknya mau cari siapa lagi dalam keadaan begini. Tetangga saya pernah bicara Yesus, ikut Yesus Akan ada banyak orang bertobat, saudara. Akan ada banyak orang bertobat. Sekalipun tidak ikut rapture, tapi dia bertobat dan masuk dalam kelompok. Sekalipun harus melewati 3,5 tahun kedua. Nah, karena itu kemarin saya sudah gambarkan bagaimana ada orang yang usianya sebetulnya bisa 80 tahun atau 90 tahun. Kemudian datanglah penamatan, selesai. Padahal usianya cuma berapa? Pada waktu tanggal penamatan, Tuhan menamatkan rencananya. Itu tanggal. Dia masih umur 60. Jadi dia kehilangan waktu berapa? 80, 90 atau 60? Kehilangan 30 tahun, bukan? Nah, 30 tahun itu sama Tuhan akan diganti. Dalam 3,5 tahun. Dipercepat, karena itu cepat tumbuh rohaninya. Terus. Karena itu saya ingin sampaikan Tuhan tidak pernah merugikan umatnya. Kalau si A sudah ditentukan 80 tahun. Kemudian tanggal penamatan dia masih 60. Jadi yang 20 tahun Tuhan ganti itu. Dipadatkan dalam 3,5 tahun. Dia tumbuh dewasa. Sampai pada kesempurnaan rancangan Allah terhadap dirinya. Masing-masing orang punya tingkat rancangan Allah masing-masing. Ya. Ada yang disiapkan sampai 90 tahun. Ada yang disiapkan cuma 65 tahun atau 75 tahun. Kemudian tanggal penamatan dia masih umur 50. Dia masih umur 40. Kan rugi ya. Orang pakai kalkulasi rugi aku ya. Seharusnya bisa hidup 70 tahun. Sekarang sudah selesai penamatan. Enggak akan seperti itu. Allah akan ganti. Karena itu saya ingin katakan itulah tanda-tanda percepatan. Semuanya dipercepat sama Tuhan. Tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian semua yang sudah diangkat, rapture, kemudian aniaya antikris. Itu 3,5 tahun kedua. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini yang Daniel tadi berkata ya. Daniel berkata dalam ayat Daniel 24 ayat 7 saya bacakan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat. Yang ketiga itu masuk 3,5 tahun pertama. 3 binatang yang simbol antikris itu ada dalam 3,5 tahun pertama. Tapi yang 3,5 tahun kedua itu cuma seekor binatang. Tapi menakutkan dan menajiskan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Saya tidak berani mereka-reka ini dari negara mana, nggak usah lah ya. Tapi kita lihat itulah tipe antikris yang diberikan kebebasan. Karena gereja sudah diangkat,
Dia sudah bisa malang melintang di seluruh dunia, semaunya sendiri. Diinjak-injak yang tidak taat sama dia. Nah, dalam gambar ini kita kelihatan ya. Ada tanggal penentuan, itu yang saya berkata, penamatan, tanggal penentuan. Dan di bawahnya ada bersedia, ya atau tidak. Jadi hari-hari ini kita mesti ambil keputusan. Saya bersedia, saya nggak mau diinjak-injak antikris. Bersedia. Nah, kemudian ada buletan itu, ya, penamatan itu minggu ke-70 Daniel. Ada gambar itu, karena gambarnya kecil mungkin. Ada singa, ada beruang, ada macan tutul. Itu memperlengkapi gereja Tuhan menjadi sempurna. Baru setelah selesai 3,5 tahun pertama, rapture, diangkat semua. Jadi bumi sudah nggak ada gereja, sudah nggak ada anak Tuhan, sudah nggak ada Allah Tritunggal, sudah. Sisanya apa? Sisanya yang ada di halaman, 5 gadis bodoh, dan antikris muncul. Itu buletan yang kedua itu, 666. Itu gambarnya hitam, nggak tahu itu modelnya kayak apa itu ya. Itu menakutkan, binatang keempat. Menakutkan dan mendahsyatkan. Baru setelah 3,5 tahun, ya, mereka yang membayar hidupnya dengan darahnya, ya bukan karena darahnya menyelamatkan dia, bukan. Yang menyelamatkan manusia itu adalah darah Kristus. Tapi ketika dia komitmen ikut Tuhan, ya, ikut Tuhan, mati juga enggak apa-apa, ikut Tuhan. Matilah dia. Kemudian Kristus datang kali kedua, Kristus datang kali kedua. Itu selesai. Jadi berikutnya gambar itu, yang ya dia ikut rapture, yang tidak, dia masuk dalam zaman antikris. Karena itu saya ingin mengatakan, mungkin orang berkata, nggak ada yang ngomong tidak bersedia ya. Semua ingin bersedia. Tapi bersedia, oke, seperti kemarin kita bicara. Merdeka, tapi ada tanggung jawabnya. Ya. Boleh bersedia, tapi ada tanggung jawabnya. Setia. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Dekat dengan Tuhan. Setia baca firman. Setia ikut persekutuan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Baru kita luput dari injakan antikris. Saudara, sebagai penutup, saya tulis kita harus mengambil keputusan sekarang juga. Menjelang waktunya penamatan Allah. Tanggal, Tuhan menentukan tanggal. Rencana penamatan Allah. Dia menentukan. Sudah selesai. Atau dengan kata lain, point of no return. Tidak bisa balik lagi. Kalau engkau sudah pilih A, engkau tidak bisa pindah B. Kalau engkau sudah pindah pilih B, engkau tidak bisa pindah A. Point of no return. Dan nanti akan dibentuk. Sampai sempurna. Selesai sudah. Tapi yang tidak, karena itu ada liga base ikut rapture, liga bow dianiaya antikris. Amin. Kiranya firman ini memberkati kita dan merubah, memberikan paradigma yang baru, perspektif yang baru. Kemana aku tuju? Kita semua tahu kemana aku tuju, tahu. Aku ingin ke surga. Tapi jadwalnya tahu, saudara? Pagi hari ini saya sudah membeberkan sedikit tentang jadwal itu. Jadwal akhir minggu ke-70 Daniel. 7 tahun sebelum akhir minggu ke-70 Daniel. Minggu terakhir sebelum semuanya selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami adalah umat tebusan Tuhan. Kami rindu ikut pengangkatan pada saatnya. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami. Bahkan kami sangat percaya Allah lebih concern terhadap diri kami pribadi. Engkau mempersiapkan segala-galanya. Seluruh dunia engkau persiapkan. Sungguh luar biasa dan dahsyat pekerjaan Allah ini. Engkau akan mempersiapkan dengan sempurna. Tidak pilih kasih. Engkau Allah yang maha adil, maha kasih. Engkau akan memberlakukan segala sesuatu sempurna, baik dan benar. Tidak ada sedikit kesalahan. Tidak ada sedikit kekeliruan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sempurna dalam segala
rancangan-rancangannya. Engkau yang sudah mulai dan Engkau yang mengakhiri semuanya. Dan kepada gereja Tuhan yang sudah Engkau tetapkan, untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya dalam kemuliaan Allah yang sempurna. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan. Mari kita memasuki perjamuan kudus, dan sebelumnya kita bersama-sama baca 12 pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali,
kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita makan bersama-sama. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Kita angkat roti ke atas. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya ralama se, sikaralama takamalo, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjawab doa kami. Engkau sudah menjawab segala kebutuhan kami. Karena Engkau Allah yang setia. Allah yang mengasihi kami. Allah yang melingkupi kami. Segala sesuatu Engkau tahu dan Engkau mengadakannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dipermuliakan. Dan Engkau menjawab setiap doa kami pada pagi siang hari ini. Kami percaya kami pulang dengan sukacita. Dan Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan ajari kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk hari Senin kita ada rapat majelis jam 7 malam. Diundang seluruh kepala departemen komisi, kita bisa hadir dalam rapat majelis ini, dilakukan melalui Zoom. Untuk doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Diundang bagi seluruh Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang rindu untuk doa bersama, bisa bergabung di aplikasi Zoom yang disediakan. Untuk Komsel Pemuda Remaja diadakan pada hari Rabu jam 7 malam juga dilakukan melalui Zoom. Diundang seluruh pemuda remaja untuk bisa mengikuti setiap komsel yang ada. Terus untuk hari Kamis Bapak Ibu Saudara kita ada doa pelayan Tuhan. Diundang seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mari kita hadir di dalam doa pelayan Tuhan pada hari Kamis jam 7 malam juga dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat kita masih tetap ada doa untuk pemuji pemusik dan operator RCD. Mari kita yang terlibat di dalam pelayanan ini kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menggumuli pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Oleh sebab itu saya undang teman-teman pemuji pemusik, operator RCD, kita sama-sama hadir di dalam Praise and Worship ini setiap hari Jumat jam 7 malam dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu kita ada ibadah pemuda remaja di tempat ini di gereja, dan juga bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir di gereja pada hari Sabtu juga bisa mengikutinya melalui Instagram YouTube di Pluit. Ibadah kita dilakukan pada jam 6 sore. Untuk ibadah umum kita ada di gereja jam 9 pagi. Ada di gereja kita bisa mengikuti ibadah di tempat ini bersama-sama, kita diberkati, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gub di Pluit. Begitu juga dengan ibadah sekolah minggu, diundang untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil bisa diarahkan untuk anak-anaknya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube Gub di Pluit juga jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara masih diingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form janji iman bisa menghubungi panitia Natal untuk bisa mengambil bagian di dalam pelayanan ini, dan juga untuk brosur Natal pada tahun ini yang kita akan alokasikan kepada pelayanan yang ada di Gubdi Tangerang. Mari Bapak Ibu Saudara kita ambil bagian di dalamnya, bisa membagikan brosur ini bagi rekan, saudara, keluarga, siapapun yang Bapak Ibu Saudara kenal di dalam pekerjaan, untuk kita sama-sama menjadi berkat untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Demikian pengumuman kita selama 1 minggu ini. Kiranya kita mengikuti setiap ibadah yang ada untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sekarang sebelum kita berpisah, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita dan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya.
kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.